Perkenalkan, nama saya Alfa Jasmine. Saya dari Program Studi Manajemen UPN Veteran Jawa Timur dengan NPM akhir 361 yang akan menjelaskan terkait peristiwa yang melatar belakangi kapal selam Surabaya 410. Monumen kapal selam Surabaya dibangun untuk mengenang jasa KRI Pasopati 410, kapal selam Whiskey Class buatan Uni Soviet yang berperan dalam operasi Trikora untuk merebut Irian Barat dari Belanda. Komandan KRI Pasopati 410, Derajat Butianto, mendapatkan mimpi di mana ia diperintahkan Kepala Staf Angkatan Laut untuk melayari kapal selamnya di Kalimas, Surabaya. KRI Pasopati 410 dinonaktifkan pada 26 Januari 1990 oleh TNI Angkatan Laut. Proses pembentukan monumen usulan purnawirawan, yaitu para purnawirawan Angkatan Laut mengusulkan agar kapal selam tersebut diabadikan sebagai monumen untuk masyarakat. Usulan ini direalisasikan pada tahun 1995. KRI Pasopati 410 kemudian dipotong menjadi 16 bagian dan dibawa ke lokasi di dekat Surabaya Plaza untuk dirakit kembali menjadi bentuk utuh. Monumen kapal selam diresmikan pada 27 Juni 1998 oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Arief Kusharyadi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siva Janing Sukma dengan NPM terakhir 469. Saya akan menjelaskan tentang peristiwa monumen kapal selam dan mengaitkan dengan nilai-nilai Pancasila 1 sampai 3. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama dapat dikaitkan dengan nilai-nilai spiritual dan moral yang dipegang teguh oleh para pejuang. Perjuangan untuk mempertahankan kedaulatan bangsa seringkali dilandasi oleh keyakinan dan doa pada Tuhan. Para prajurit KRI Pasopati 410, kapal selam yang kini menjadi mutakhir, mengandalkan kekuatan batin dan keimanan mereka dalam menghadapi berbagai tantangan selama operasi Trikora. Perjuangan mereka juga merupakan bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara yang didasari oleh nilai-nilai luhur dan keagamaan. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Peristiwa Moncastle mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu KRI Pasopati 410 digunakan dalam operasi Trikora untuk merebut kembali Irian Barat dari Belanda. Tindakan ini merupakan wujud dari perjuangan bangsa Indonesia untuk membebaskan saudara sebangsa dari penjajahan dan ketidakadilan. Perjuangan ini juga didasari oleh penghargaan terhadap hak asasi manusia dan martabat setiap individu, yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tidak ingin melihat adanya penindasan. Selanjutnya, sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Peristiwa ini sangat erat kaitannya dengan Persatuan Indonesia, yaitu KRI Pasopati 410 adalah simbol kekuatan militer dan persatuan nasional dalam menghadapi ancaman dari luar. Para prajurit dari berbagai suku, agama, dan latar belakang bersatu padu dalam satu komando untuk menjalankan misi negara. Keberadaan Moncastle sebagai monumen mengingatkan kita akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam menjaga keutuhan wilayah Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Monumen ini menjadi mengingat bahwa persatuan adalah kunci untuk mempertahankan kedaulatan dan mencapai tujuan nasional. Halo, perkenalkan nama aku Naila Afina Putri Cahyono dengan nomor NPM 454. Dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai monumen Moncastle dan keterkaitannya dengan sila Pancasila. Untuk sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, Moncastle melambangkan semangat persatuan bangsa dalam mempertahankan Irian Barat sebagai bagian dari Indonesia. Nilai yang bisa diambil yaitu rela berkorban demi persatuan dan tidak mudah terpecah belah. Untuk sila keempat, yaitu Moncastle mengingatkan bahwa kebijakan negara harus selalu dilandasi oleh musyawarah, pertimbangan matang, dan memperhatikan kepentingan bangsa secara menyeluruh. Hal ini dilandasi dengan keputusan untuk melancarkan operasi Trikora lahir dari hasil musyawarah nasional, yaitu Presiden Soekarno bersama jajaran pemerintah dan TNI yang mempertimbangkan aspirasi rakyat untuk membebaskan Irian Barat. Lalu untuk sila kelima, perjuangan merebut Irian Barat bukan hanya soal wilayah, tapi juga soal keadilan bagi rakyat Papua agar bisa merdeka bersama bangsa Indonesia, bukan tetap berada di bawah penjajahan Belanda. Moncastle menjadi simbol bahwa Indonesia berjuang untuk memberikan hak yang sama dan adil bagi seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke. Perkenalkan, saya Gisela Evelina Hermawan dengan NPM 410. Di sini saya akan menjelaskan mengapa pahlawan
yang melatar belakangi peristiwa monumen kapal selam Surabaya memiliki nilai nasionalisme. Monumen kapal selam Surabaya mengenang perjuangan KRI Pasopati 410 di bawah pimpinan Kapten Jasin Sudarjo pada tahun 1962 hingga 1965. Beliau bersama para awak kapal menunjukkan nilai nasionalisme lewat cinta tanah air, rela berkorban, dan menjaga persatuan bangsa. Hal ini mengajarkan kita bahwa nasionalisme bukan hanya rasa bangga, tetapi juga tindakan nyata mempertahankan kedaulatan Indonesia. Sekian ya. Halo semua, perkenalkan nama saya Aisyah Safira Azhara. Saya dengan NPM akhir 414 program studi manajemen. Saya di sini akan menjelaskan terkait mengapa sih pahlawan yang melatar belakangi monumen kapal selam itu tuh memiliki nilai-nilai patriotisme. Nah, kapal selam KRI Pasopati 410 ini memiliki peran penting dalam berbagai operasi TNI Angkatan Laut, yaitu salah satunya operasi Trikora yang bertujuan membebaskan Irian Barat dari tangan penjajah. Dalam setiap misinya itu, para prajurit setiap bertugas itu menunjukkan keberanian serta kegigihannya dalam menghadapi situasi yang berbahaya dan penuh resiko. Juga dari pengabdiannya mereka itu yang rela mengorbankan waktu, tenaga, bahkan nyawanya demi menjaga kedaulatan serta kemerdekaan Indonesia. KRI Pasopati 410 itu menjadi simbol bagaimana laut itu bukan hanya sekedar batas wilayah, namun juga garda terdepan yang harus dipertahankan dengan sepenuh jiwa. Juga keberanian para pejuang di dalamnya itu menggambarkan kesetiaan yang tanpa pamrih kepada bangsa dan negara.